Nah, Sobat Ngopi, sekarang kita udah ada di workshop Pani Isa nih. Bakal ditunjukin langsung sama Kang Rangga, sama Kang siapa? Sandi. Kang Rangga dan Kang Sandi nih untuk langkah-langkah membuat market. Nah, gimana caranya? Langsung kita serahin deh. Oke, gini, kalau saya sendiri dibagi 4 bagian kalau buat market. Yang pertama setting itu atau bikin pola. Kedua yaitu cutting atau motong bahan. Lalu ketiga assembling atau merakit atau proses pengeleman itu sendiri. Yang terakhir lalu finishing. Gitu. Finishing itu bisa dicat pilox atau mau ditempel kertas dan lain-lain. Paling gitu. Nah, kalau contohnya kita sekarang lanjut aja. Nanti saya dibantu sama Kang Sandi. Kebetulan ada kelas di kampus 2017. Nah, kita membuat objek ini. Kurang lebih kayak gini bikinnya. Nah, ini bisa jadiin fungsinya sebagai lampu meja lah. Jadi bagian depannya itu akrilik, bagian sampingnya PVC gitu. Nah, kalau dari segi bahan itu sendiri, ini saya ada katalog beberapa bahan, ada banyak. Yang saya pakai itu adalah PVC 3 mili yang ini. Tebalnya kurang lebih segini perbandingannya untuk yang PVC 3 mili. Lalu bagian depannya itu yang transparan, saya bakal pakai akrilik ini yang 1,5 mili. Cuman ini mungkin akan menyusul dibuatnya karena harus laser cutting begitu. Nah, ini udah saya buat nih. Yang pertama kan tadi setting ya. Setting itu bisa dibilang bikin pola karena market itu dari suatu bidang menjadi sebuah ruang gitu kan. Jadi otomatis kita harus bikin pola. Contoh gampangnya kayak kardus lah. Kardus kalau dibuka-buka kan ada polanya tuh. Kurang lebih kita kayak gitu. Nah, yang pertama ini saya udah buat pola. Pertama ini bikin kipelenan dulu. Alasnya ini ketebalannya udah sesuai dengan ketebalan bahan itu sendiri. Lalu dikasih kode ini dinding 1, dinding 2, dinding 3, dinding 4 gitu. Berarti kalau dinding 1 ini ke atas ada ini tebalnya segini gitu. Ini di print di kertas. Kita settingnya pakai AutoCAD biar presisi di print. Gitu. Lalu untuk nempelnya biasanya saya pakai scotch. Nah, ini scotch spray mount sih. Biasanya tinggal disemprot aja sih. Jadi fungsinya bisa sebagai kayak stiker. Ini tinggal tempel. Udah tempel gitu. Ini adalah buat pola, jadi lebih presisi. Dan ketebalan si garisnya itu sendiri di AutoCAD saya biasanya pakai 0,05, jadi setipis mungkin. Jadi ketika motongnya pun dia lebih akurat gitu. Ya udah, paling gitu sih kalau untuk cutting. Ini udah ditempel-tempel di bahannya. Kalau PVC itu bisa pakai cutter langsung, dan cutternya pun coba. Saya biasa pakai cutter 30 derajat. Jadi dia lebih lancip. Dia lebih tajam. Gitu kalau cutternya. Nah, dan cutternya pun biasa beda-beda mereknya. Kalau saya biasa pakai yang NT itu produk Jepang sih. Yang bedain cutter yang biasa dipakai dan enggaknya, ini tebal ini. Ini biasanya lebih tebal. Jadi si cutter pun nggak gampang goyang-goyang. Kalau untuk cutter yang biasa saya pakai gitu. Nah, maka Kang Sandi bisa barangkali langsung mau dipotong-potong gitu. Silakan dipraktekkan. Sekilas. Nah, ketika potong pun cara potong tadi kan ada setting ya, bikin pola udah. Sekarang cutting. Nah, cutting itu sendiri bisa dibilang ada penggaris dan cutter. Penggaris itu bisa dibilang kalau cutting itu adalah kiblatnya kita. Jadi emang harus betul-betul ngikutin penggaris banget gitu. Dan kalau ada ketebalan gini, ini harus tegak lurus potongnya. Jadi lebih presisi. Nah, dan ketika potong si ayunan tangan ini harus emang leluasa gitu. Jadi jangan ketika kita motong duduk ya, jangan. Jadi biar presisin sikut kita tuh jadi kayak meja gambar lah. Terus kalau untuk taburan, nah mungkin sambil jalan, ini ada bahan-bahan taburan untuk penghijauan market ya. Biasanya kan ini dari potongan kayu yang dipotong langsung sama saya diayak lagi, akhirnya berupa serbuk kayak gini. Ini serbuk-serbuk yang sudah halus banget gitu. Lalu ada dicampur-campur pakai catnya mungkin kurang lebih pakai cat ini. Nah, ini saya bisa pakai cat Astro ini, campuran hijau sama kuning biasanya saya, jadi biar warnanya lebih natural. Kalau hanya warna hijau bawaannya saja kurang natural. Jadi ada mungkin nanti ini caranya. Akhirnya setelah dicampur-campur cat sama saya disangrai, biasanya pakai katal yang besar, disangrai, diayak lagi jadinya seperti ini gitu. Soalnya ini halus banget sih kalau dilihat. Kalau dibanding taburan yang lain halus banget tuh. Nah,
Ini lebih halus banget sih dibanding kalau beli di pasaran, soalnya kita ayak lagi, kurang lebih kayak gitu. Nah ini hasil potongnya kayak gini, kurang lebih ini yang poin nomor 4 tadi. Nah key plate nomor 4 ini bagian depan atau belakang bisa sih, kalau objek kan gini ya, ini bagian belakangnya mungkin bisa, nanti bagian depannya kita pakai akrilik 1,5 mili. Jadi dibungkus sesuai ketebalan. Nanti kita dirakit lagi. Oke, sekarang ini udah beres dipotong sesuai pola dan udah dikasih kode. Ini kan pasti nggak rata nih. Biasanya saya bikin amplas. Nah, gini, ini pakai bekas akrilik, amplasnya ditempel. Jadi biar amplasnya pun lebih rata. Gitu. Jadi biar lebih tegak lurus ketika ngerakit gitu. Nah, misalnya udah beres, tadi kan setting sudah. Cutting sudah, itu cutting manual. Kalau cutting ini kan pakai laser cutting ya. Contohnya kalau laser cutting ini akrilik, jadi lebih presisi gitu. Soalnya kalau laser akrilik dipotong biasa bisa, hanya saja pakai cutter yang kayak gini gitu. Jadi sistemnya adalah pakai penggaris dikoet gitu, jadi dia ngeruk dikit-dikit langsung dipatahin, truk, kurang lebihnya kayak gitu kalau akrilik. Kalau PVC bisa pakai cutter gitu. Nah contohnya gini, kita ngerakit contoh satu saja mungkin. Nah ini kan alas sudah ada. Yuk, enaknya pakai ini udah tinggal dibuka aja gampang gitu, pakai scotch yang spray moon tadi. Ini kita simpan di sini buat patokan mana-mananya saja. Nah ini kan poin 1 nih, poin 1 berarti di sini. Nah lem yang kita pakai biasa pakai lem ini, kalau bahasa umum ada apa ya, lem Korea sebutnya. Kalau dulu sih super glue ya, kalau super glue kan kecil, ini udah pakai lem yang bagus itu lem G dari Jepang, Korea sih gitu. Atau ada juga Dextone juga ada, biasanya kotaknya kayak gini. Nah ini lem Korea yang biasa saya pakai. Nah langkah pertama adalah ini kan sudah key plate-nya, kita kan pasang nomor 1 di sini berarti. Nah kalau lem gini tempel, kalau lem kayu kan kita tempelin dulu lemnya baru ditempel. Kalau ini harus ditempel dulu objeknya sendiri, itu dipasin. Nah setelah pas, kasih lem dikit aja, dikit dulu, agak goyang-goyang dulu, jangan sampai nempel. Kita kasih patokan mana akrilik tadi. Nah ini yang tegak lurus, jadi dia diem, tutup aja. Nah dia diem, setelah diem tembak lagi aja, kencengin lagi. Nah. Tiup lagi. Yang tegak lurus nih. Kurang lebih kayak gitu sih kalau tegak. Udah selanjutnya tinggal dirakit-rakit lagi, nanti semuanya sesuai sama pola. Ini patokan yang belakangnya berarti. Nah, ini kita pasang ini belakang. Yang penting patokan bawahnya udah lurus aja dulu. Kita lem lagi dikit, goyang-goyang dulu dikit, pasang patokan buat tegak lurus sikuan. Kalau udah kering udah tinggal kita kencengin lagi sisi yang lainnya, pakai lem lagi. Nah lem gini jangan terlalu banyak, tipis aja, yang penting rata gitu. Terus kalaupun misalnya kena tangan gampang aja, kalau langsung dingin agak susah, tinggal pakai air dingin atau pakai air hangat ya, banjur atau pakai sabun dikerik-kerik bisa, udah hilang sendiri. Jadi nggak usah panik, cuman khawatirnya jangan sampai kena mata. Soalnya kan kalau saya biasa beli ini kan beli corongnya juga nih,
ketika entek, saya pernah kena mata juga soalnya, langsung bilas aja pakai air hangat gitu. Nah, lalu bagian atasnya ini udah disikuin, udah pas ya. Nah, salah satu kuncinya assembling itu atau pengeleman ini nih harus pas banget nih ujungnya. Biasanya kalau yang baru-baru atau yang baru belajar, dia kadang agak ngegeser gini dikit atau geser gini. Nah, kita mainannya milih kan gitu, toleransinya ya 0 lah sebetulnya. Kunci aja dikit dari atas, tek. Yang penting udah rata, tiup dikit, sudah merata ya udah tinggal dilem. Jangan lupa langsung ditiup. Nah, gitu kurang lebih. Nanti mungkin dilanjutin lagi. Gitu aja sih paling. Kalau untuk proses assembling perakitan, kuncinya adalah satu pengeleman. Jadi tiap bahan itu lemnya beda-beda gitu. Yang biasa saya pakai ini, coba tolong San, San. Nah, kalau misalnya bidang rata ke bidang rata saya pakai ini, soalnya setelah kering dia tidak bervolume. Nah, kalau misalnya ke bahan taburan, misalnya ada bangunan nih, ke bahan taburan kan kasar nih. Kalau pakai ini dia nggak akan bisa, bukan nggak bisa apa ya? Dia nyerap ke sini bakal bleber gitu. Nah, makanya saya pakai uhunya uhu yang gel biasanya. Nah, yang kayak gini. Oles tempel, agak diperes dikit. Dia bakal kencang gitu. Makanya tadi kalau tiap market yang saya buat itu pakai uhu, mau di marketnya dibalik sekalipun itu pasti aman gitu. Karena ini kan bervolume jadi dia ngikat lah gitu. Begitu kurang lebih kalau perakitan. Nah, begitu, itu dia tadi Sobat Ngopi. Ini tadi cara merakitnya ya, dari awal udah dikasih tahu dengan detail sama Kang Rangga. Penasaran dong gimana jadinya market yang udah jadi, udah siap dipakai gitu ya untuk display marketing. Nah, kita lihat aja. Bisa ditunjukin Kang Rangga? Boleh. Ayo kita lihat Sobat Ngopi. Nah, ini dia nih jadinya karya Kang Rangga nih. Keren kan? Udah kelihatan kayak beneran ya? Ya iya, beneran sebenarnya cuman dalam ukuran mini ya. Nah, betul. Nah, ini gimana Kang Rangga, bisa dijelasin? Jadi kan kalau market itu saya bilang marketer itu mini kontraktor ya. Jadi kita eksekusi by data sesuai ukuran aslinya. Kayak tadi ini rumah ini skala 1:25, berarti 25 kali lebih kecil gitu. Kalau contoh kecil skala itu kalau misalnya skala 1:100, misalnya pintu ukuran 2,10 meter, kalau bangunan skala 1:100 berarti 2,1 cm. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ini contoh rumah 1:25 Mbak gitu. Yang biasa dipakai untuk apa ya? Untuk developer biasanya, untuk kebutuhan marketing. Kenapa 1:25? Soalnya terutama untuk mobil nih. Soalnya yang yang bikin informatif itu adalah skala orang dan skala mobil. Ini kita skala mobilnya beli karena yang umum di pasaran itu adalah skala 1:24. Jadi masih mendekati lah gitu ke 25. Soalnya kita nggak ada produksi ini, bisa saja 3D printing, cuman hasilnya pasti kurang maksimal lah gitu, kurang informatif. Nah, ini market ini saya bilang media presentasi paling informatif. Jadi kasarnya gini, saya awam nih, mau lihat nih, mau beli rumah gitu. Oh, nanti rumah saya kayak gimana? Oh, rumah saya kayak gini. Kita ngeliat orang, oh kanopinya setinggi ini, mobil, oh garasinya selebar ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau pohon kan dia variabel ya, ada yang tinggi segimana. Ini kurang lebih untuk market skala 1:25 gitu. Ini tadi bahan pakai konstruk tadi, di pilox hitam. Ini pakai akrilik yang sudah di laser cutting, di atasnya di clear doff gitu. Ini akrilik semua juga, akrilik 5 mili. Nah, lalu ini untuk torennya kita pakai 3D printing. Jadi detailnya lebih dapat tuh, keran-keran kecil juga dapat. Jadi mau laser cutting, mau cutting manual atau 3D printing itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, contoh simpel lagi kenapa kita perlu market nih untuk kebutuhan presentasi atau marketing. Jadi anggaplah sebagai klien nih lihat, oh saya mau lihat rumah bagian mana nih? Bagian bawahnya misalnya, bagian dalamnya seperti apa? Ini kebutuhan udah ada interior juga. Nah, jadi dalamnya kursi dan meja. Betul, dan kursi mejanya pun udah presisi sesuai ukuran asli. Nah, dalam kamarnya bagaimana? Dalam kamarnya mungkin bisa lihat kayak gini, ada kasur, segala macam sudah muncul. Lalu bagian rooftop juga bisa muncul. Nah, ini yang taburan tadi. Nah, yang taburan tadi itu ditabur pakai lem kayu jadinya kayak gini.
udah nggak beruk lagi, udah kenceng gitu. Tangga juga kelihatan, railing juga muncul. Itu. Nah, tadi untuk finishing itu bisa pilox. Ini di pilox putih atau ditempel kertas. Nah, ini tempel kertas nih contoh untuk tekstur bata. Kita pakai kertas akasia, di print, terus biar warna lebih muncul kita di clear, pakai pilox clear ya. Kalau tadi ini kan clear doff, kalau ini kita pilox clear. Jadi satu agak efek-efek glossy sedikit, lalu waterproofing juga, dan warna lebih muncul gitu. Kayak kalau batu di coating lah gitu. Lalu bagian atas, enaknya maket itu kalau Kang kita bagian belakangnya gimana? Kita bisa juga bagian belakang di sini muncul juga. Nah, ini bagian belakangnya, halaman belakang saya mau seperti apa, kayak gimana, bisa muncul juga. Oh iya, aduh agak tumpah. Nah, kayak gitu. Jadi kasarnya sih salah satu balik ke fungsi market ya. Jadi saya sebagai klien tuh pengen rumah saya pengen lihat dari sisi mana nih, dari belakang. Oh, saya bisa langsung dengan gampang melihat oh kayak gini jadinya. Dari samping segini bisa kelihatan, atau dari depan proporsi rumah terhadap jalan seperti apa gitu. Bisa kelihatan gitu. Dalam satu kali lihat. Makanya pentingnya market terutama kalau di developer ya. Kalau di konsultan perencanaan kan untuk presentasi ke klien. Gitu. Itu kan berarti sudah deal dong proyeknya gitu ya. Tapi kalau market ini dari yang nggak deal, belum beli rumah, dia tahu ini rumahnya mau seperti apa. Jadi oh iya kayak gini, ada roster segala macam bla bla bla. Lebih tertarik, lebih jelas lah gitu mengenai si rumah saya nanti seperti apa, konsepnya seperti apa, tinggi ceilingnya, tampaknya. Atau ada simulasi cahaya kayak gini, kayak dalam ini pakai cahaya. Kalau dalam malam hari gimana nih gitu efeknya kalau pakai lampu kuning. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk market itu sendiri gitu. Berarti udah ketahuan ya nanti bentuk jadinya gimana. Ya, misalnya kan banyak sekarang perumahan yang inden kan. Ya. Jadi orangnya langsung kebayang, oh nanti rumah saya begini. Nah, betul kayak gitu. Nah, ini nih untuk membuat satu market ini itu butuh berapa lama? Dengan saya 2 tim atau 1 atau 2 orang ya. Sekitar 10 sampai 14 hari lah, 14 hari kerja. 2 minggu ya berarti. Ya, 10 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 minggu kurang lebih dengan 2 lantai. Begitu. Ini Kang Rangga langsung marketnya aja atau satu set nama? Kan untuk kebutuhan marketing itu satu set. Ini nanti ada box, biasanya bisa pakai box kaca ataupun pakai box akrilik. Kalau saya kebetulan box akrilik masih ada disimpan, belum dipasang. Terus ini mejanya termasuk juga satu set. Kebetulan kan ada workshop interior juga, jadi meja buat sendiri juga. Jadi emang saya buat sesuai kebutuhan, biar mobilisasi mudah. Kita bawah pakai roda juga, ini pakai roda, jadi gampang mau geser-geser. Gampang digeser. Lalu buat ngangkutnya biar mudah, kita jadi 2 bagian. Nah, jadi 2 bagian, 2 bagian. Jadi gampang masuk mobil, plek-plek, lebih ngefit. Lalu ini juga ada pintu buat nyimpan brosur-brosur. Jadi bagian atas dan bawah itu hanya dikonekin ini aja kabel. Nah, kan mati. Jadi nyatuin ke atas nih. Nah, begitu Mbak. Nah, ini nih yang bikin penasaran nih, pertanyaan pamungkas. Aduh, agak sensitif ya nih. Ini pasti developer banyak yang nonton ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang mau order nih pesan market dari Kang Rangga, satu set gini, berapa sih harganya? Mahal nggak nih? Pengen tahu ya. Sebetulnya harga itu relatif tergantung desain ya. Ini kan 2,5 lantai, ataupun ada juga yang rumah 1 lantai tapi couple, jadi 2. Jadi yang satu eksterior, yang satu aksonometri. Aksonometri itu tanpa atap. Jadi hanya sampai batas dinding, interior kelihatan gitu. Jadi kalau harga tuh mau 1 lantai couple atau mau 2 lantai 1 bangunan gini. Ini kalau dari paket itu range-nya mungkin dari apa ya? Dari 14 sampai 16 lah mungkin kurang lebihnya gitu. Tapi ada juga ya gimana bargaining sih ujung-ujungnya. Kalau misalnya paketnya saya beli bikin rumah berapa market bisa lebih murah biasanya kayak bisa gitu. Bisa ditawar ya. Bisa ditawar. Langsung aja ke Kang Rangga ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kan gimana apa ya? Gimana desain juga? Gimana desain? Kebutuhannya lah nanti mau desainnya seperti apa, besarnya berapa gitu. Begitu sih. Oke Sobat Ngopi, tadi seru banget ya udah ngobrol-ngobrol sama Kang Rangga tentang market, udah diajarin juga cara bikin market gimana. Semoga berguna ya buat Sobat Ngopi semua. Nah itu aja tadi udah selesai kita ini ngobrol dan tutorialnya.
Kita nanti kalau misalnya ada sobat ngopi yang butuh market bisa langsung hubungin Kang Rangga ya. Dan Instagram juga ada. Nah, ada mungkin bisa disebutin? Pani Ihsan Studio Arsitektur. Nah, bisa Pani langsung. Ihsan ya double I ya, Pani Ihsan Studio Arsitektur, digabungin aja. Bisa Gitu. langsung situ ya. Itu nanti di link ada ya. Oh iya, boleh. Kita cantumin ini link. Oke, Sobat Ngopi segitu aja ya kali ini konten yang seru ini. Jangan lupa kalau misalnya Sobat Ngopi suka dengan konten ini bisa di-like. Jangan lupa juga subscribe dan share juga ya ke teman-teman yang lain. Oke, kita ketemu lagi di konten yang akan datang nanti. Dadah! I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. But we break up every weekend. Was it gotta be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. Oh, 'cause I'm missing you. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you